Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang para pemirsa, para pendengar, para murid dan santri. Ini hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 Masehi. Pada kali ini untuk video ini guru memberi judul Kesadaran Hidupku. Jadi semoga dengan memahami tentang video-video yang telah dibuat guru, karena itu sudah banyak hal tentang pengetahuan, tentang kehidupan, tentang ilmu, tentang alam gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan, sejarah. Sudah banyak yang diberitahu oleh guru. Jadi intinya kesimpulannya guru berharap begini. Siapapun yang menjalankan dari apa yang diajarkan guru, terutama tentang ilmu, intinya ingin merubah kehidupan kita lebih baik, lebih maju, lebih damai, dan lebih mulia, mendapatkan selamat fid dunya wal akhirah. Jadi inti pentingnya kehidupan ini kalau punya ilmu atau berilmu. Ilmu itu betul-betul membawa manfaat dalam kehidupan, terutama berkeluarga ya. Maka video ini guru mencoba mengajak membentuk kesadaran kita secara pribadi, terutama keluarga-keluarga muda, mantan-mantan baru, putra-putra yang baru 1 dan 2. Jadi begini para pemirsa ya, banyak para generasi muda setelah berkeluarga kadang sampai bertahun-tahun ingin merubah hidupnya, ndak tahu, cari guru, keliru gurunya, kadang gurunya benar, gurunya baik, ajarannya ndak ada hasilnya atau ndak terbukti. Nah, sehingga jadilah kesusahan dalam hidup manusia. Guru membedah ya untuk perilaku yang pertama. Sering kita mendengar ya, sering mendengar bahwa kita ini disuruh merubah kehidupan kita. Tatkala kita tidak mau merubah diri, Tuhan pun tidak akan pernah merubah. Lantas guru pun kadang memberi pertanyaan kepada para pemirsa, bagaimanakah guru untuk merubah itu yang tepat? Sebenarnya berubah itu sebenarnya total. Mengapa total? Dari pemahaman, dari cerita, dari agama yang ada itu kan sudah salah kaprah. Artinya mau tidak mau kita, para pendengar, para pemirsa, harus berubah total. Lah, untuk berubah total mulailah dari keluarga. Satu contoh begini. Pernah dengar enggak ada hanya motivasi ya? An-nadzafatu minal iman. Apa sih yang dimaksud an-nadzafatu minal iman itu? Iman itu sesuatu prinsip kehidupan ya. An-nadzafatu minal iman itu disebutkan bahwa kebersihan itu hanya setetes, setitik dari manusia itu yang beriman ya. Banyak manusia kata beriman tapi tidak mengerti nilai kebersihan. Itu artinya sama dengan mohal atau omong kosong ya. Tatkala sudah mengerti, memahami makna bersih, satu contoh begini. Ini satu contoh, permisi, barangkali ada pendengar dan pemirsa. Dari keadaan ekonomi yang kurang baik disebutlah ekonomi lemah. Bila melihat orang kaya atau melihat orang-orang yang berhasil, rumahnya bagus, mewah, mobilnya bagus, mewah, sehingga terobsesilah kita seakan-akan ingin seperti dia. Kadang kita tidak bisa merubah hidup seperti itu. Nah, coba dianalisa sedikit ya para pemirsa, semoga ini sangat manfaat, terutama untuk keluarga-keluarga muda juga yang kemarin sempat tidak ada pemahaman di sana-sana. Gini, kasih contoh aja yang paling mudah guru ya. Tatkala Anda melihat orang itu kaya ya, mobilnya bagus,
rumahnya bagus. Itu karena itu nilainya bagus, dimakna itu bersih ya. Nah, manusia yang bisa seperti itu memang sejak lahir itu karakternya bersih. Dari orang-orang yang bersih, pikirannya pun juga bersih. Sehingga alam atau Tuhan merahmati karena jiwa dan pikirannya itu bersih. Nah, ini kadang kekurangan kita bagi publik umum ya. Ingin seperti itu, tapi pikiran manusia itu, pikiran Anda, pikiran kita itu kotor. Sehingga yang kita dapatkan pun juga nilai-nilai yang kotor. Punya rumah pun rumah kotor, artinya bukan rumah mewah. Punya benda pun akan punya benda kotor. Karena apa? Hati dan pikiran kita ini loh belum bisa bersih. Nah, semoga dari siapapun yang sudah mendengar ya, sudah memahami, mulai dari keluarga. Satu contoh begini ya. Di dalam kehidupan yang sehari-hari aja ya, kita masuk guru memberi contoh aja dengan ibu-ibu ya, kaula muda terutama. Guru akan memastikan kehidupanmu akan mendapatkan kedamaian. Guru pasti memastikan ya. Yang penting cara guru dipakai, dilakukan. Mulailah bersih terutama dari pribadi. Bolehlah kalau bangun pagi, jatuh contoh. Tatkala bangun mata ini terbuka ya. Tatkala mata ini mulai buka, ucapkan kata alhamdulillah saya sekarang masih di dunia. Nah, tatkala itu baru pegang air, bisa juga wudhu atau raup atau minum air, itu rutin. Tatkala pikiran sudah mulai sadar ya. Hal yang pertama ini banyak rata-rata guru ini menganalisa kehidupan di negara kita ini. Tempat tidur itu dibersihkan dulu. Ditata bantal, gulingnya, spray itu ditata dulu. Jangan keluar dulu dari yang tempat asal itu loh, dibenahi dulu. Nah, kadang masyarakat kita kadang di kamar aja itu coba. Bagi manusia itu kalau jiwanya kotor, kamarnya subhanallah kayak begitu semua ditaruh, dikumpulkan jadi satu. Meskipun tempat itu tidak luas, itu bisa ditata dengan rapi sehingga ruangan itu mulai rapi, pikiran itu nanti lebih nyaman. Nah, ruangan itu nanti membentuk keadaan pemikiran kita, pikiran kita, perasaan kita lebih nyaman. Itu hal yang paling pokok ya, cara untuk merubah. Itu diajarkan kepada murid-murid juga itu ya. Satu diajarkan gitu. Nanti barangkali ada waktu sempat itu nganggur ya. Satu contoh guru ini. Bos. Satu contoh guru ya. Tatkala nganggur aja. Nganggur. Kadang manusia awam ini kalau ndak ada kerjaan itu pikirannya mikir yang aneh-aneh. Satu nasihat guru siapapun, baik wanita atau laki-laki, kalau nganggur apapun ada yang di rumah dibersihkan. Satu contoh, kadang kita punya itu cermin untuk bercermin, itu dibersihkan. Banyak pekerjaan itu daripada ndak ada kegiatan. Coba ini dilakukan. Cermin dibersihkan, tempat-tempat kadang kalau ada TV, sesuatu benda kurang baik, daripada nganggur, itu diperhatikan. Nah, nanti ada hal seperti satu contoh, kadang guru memberi contoh sering kepada para muridnya ya. Guru ini kan kadang juga nganggur, meskipun pekerjaannya banyak, ngurusi sawah. Kalau lagi nganggur, satu contoh ya. Kadang kita punya untuk membahagiakan putra dan putri. Satu contoh, punya sandal, punya sepatu, itu kadang kotor. Itu dicuci, dibersihkan. Nah, hal-hal seperti itu. Nanti kadang ada sepeda yang kurang bersih, dibersihkan daripada nganggur. Itulah cara guru melatih hidupnya, melatih keluarganya, melatih murid-muridnya. Nah, itu kebiasaan itu lakukan. Jangan pikir yang jauh dulu. Nah, dengan perlahan itu mulai pikiran bersih, hatimu bersih, lingkungan kita bersih. Itu dengan perlahan. Lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, lambat tahun, itu derajatmu nanti akan diangkat oleh Tuhanmu. Caranya begitulah. Sulitnya ini kita sejak kecil dari keluarga ini yang acak-acakan itu ya, kita harus mau ndak mau merubah. Ini yang disebut guru ini merubah total dari hal yang
sepele. Nah, itu kadang kan ada masyarakat ini ruang tamu ini karena banyak orang datang sehingga ruang tamunya yang bagus, yang mewah selalu bersih. Tapi yang pokok, yang pribadi di tempat tidur itu Masya Allah kalian tahu ya. Ada kotang, sempak, cemruan, kayak gitu. Itu kan nggak bisa, itu dilatih ya para pemirsa. Dimulai dari dini ya. Itu yang paling pokok, terutama sandal, sepatu, hal-hal itu. Terus dua, ini agak penting lagi karena sudah mulai hal-hal seperti itu. Satu contoh ya, terutama di era sekarang ya. Di era sekarang itu anak-anak zaman kan zaman milenial. Semua itu serba uang. Ini diajari rasio sedikit tentang uang ya. Kita ini kan berkeluarga, Anda berkeluarga suami dan istri. Untuk menafkahi itu kadang kan selalu uang. Ini cara berpikirnya. Ini satu contoh laki-laki memberi nafkah kepada istrinya. Kalau istri Anda, istrimu, itu kok beri uang, itu maknanya istrimu itu kok ibaratkan itu mesin. Sehingga kasih sayang kepadamu kurang, kadang kasih sayang kepada anak juga kurang. Karena apa? Itu istrimu itu kok ibaratkan mesin karena berupa uang. Nah, ini kadang tidak diperhatikan hal-hal yang pokok tentang kehidupan. Makanya guru menyentuh hal yang sangat pokok. Lantas bagaimana guru? Satu contoh kita ya, suami memberi uang tetap wajib. Satu contoh gajian itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Sekali-kali disisipkan. Kadang di rumah itu kan butuh beras. Uangnya dikasihkan sebagian. Yang sebagian bilang, Bu, berasnya saya belikan. Nah, ada sesuatu benda yang harus kalian berikan. Bisa juga Indomie atau bisa dibantu juga membeli sebagian kebutuhan yang di dapur. Bisa juga minyak, tapi nasihat guru jangan semuanya, enggak boleh, nanti berubah arah. Jadi sebagian itu dari uang belanja itu wujudkan berupa sesuatu makanan. Itu dampaknya sangat luar biasa. Kasih sayang nanti seorang wanita kepada yang laki nanti kasih sayangnya tinggi kepada keluarga. Nah, mulai disitulah nanti ada ikatan yang sangat kuat. Kedamaian, rahmat itu nanti terbentuk dari keluarga itu. Nanti yang kejam jadi sabar, yang sabar nanti membentuk nilai kasih sayang lebih tinggi. Nah, tatkala rumah tangga itu nanti sudah terbentuk kasih sayang yang tinggi, baru menjalankan ilmu apa yang diajarkan guru, itu rahmatnya luar biasa. Itu rezekimu nanti bisa dikatakan tuh seakan-akan tidak masuk akal. Perkembangan ekonomimu sangat cepat itu. Nah, ini yang paling pokok diajarkan guru begitu. Satu contoh ini juga guru memberi contoh diterangkan melalui video. Guru waktu sejak mulai muda sama istri kadang ya sama pergi ke pasar, kadang apa yang kebutuhan di rumah itu dibelikan. Kadang guru pun beli itu berambah. Kalau kamu, keluargamu, putra-putramu dalam keadaan nyaman. Kalau cara-cara apa yang diajarkan guru ya subhanallah, luar biasa keluarga kita nanti. Sama gitu. Hal-hal sepele itu coba diperhatikan ya. Itu sangat luar biasa itu. Makanya satu nasihat guru ya, kalau memberi uang pada istri jangan diuangkan semua itu. Terus kadang ada lagi cara yang kadang juga lupa, terutama kaum pria. Pulang pas waktu gajian dari pabrik. Itu yang di rumah zaman sekarang kan mudah. Ada HP di bel. Bu, tak beli no begini. Mas, saya belikan jajan ini, mau ndak? Ditawar dulu, ditanya. Subhanallah, kalau kalian ndak percaya, keluargamu akan mulia. Kita di dunia sangat bangga dengan cara-cara rahmat dari Tuhan karena cara kita sangat efektif. Itu sangat sederhana loh ya. Makanya guru mengatakan jangan terlalu terobsesi manusia itu mulia selamat itu dari Tuhan. Bukan. Dari cara kita sebagai manusia menempatkan kita manusia, kita memanusiakan keluarga kita.
kita memanusiakan diri kita kepada keluarga itu rahmatnya luar biasa itu. Itu satu contoh ya, seperti itu. Ada makanan dibawa, Bu, ini dikasih. Nah, kemarin sempat ada trik atau cara ya. Tatkala kita itu kejam, kita itu kurang kasih sayang dengan keluarga. Ada kan dari pepatah nenek moyang kita itu, nak rezekimu nek akeh, rezekimu biar banyak, kalian kan disuruh tidak boleh tidur malam, tidak boleh tidur sore, artinya disuruh melek, buka mata. Nah, sekarang kalau manusia itu malam tidak boleh tidur sore-sore. Lantas guru bertanya, meskipun Anda harus bertanya, ngapain kalau tidak tidur sore? Itu malah jadi beban. Tapi di situ yang dimaksud guru mengajarkan, tatkala kita malam ya, kalau ada keluarga atau putra putri kita tidur, atau suami kita tidur, istri kita tidur, dekatin gitu ya. Dekatin dan lihat. Kalian akan nanti mengeluarkan air mata, takut dengan nasib masa depan anak-anakmu dan keluargamu. Tatkala kita nanti terhenyuh, kita membentuk kesadaran, kasih sayang kita semakin tinggi, sehingga kita di dunia luar dari rumah, kita itu nanti terkontrol, itu caranya begitu. Maka cara-cara hal yang seperti ini kadang jarang dilakukan manusia. Ingin berubah tapi tidak ngerti yang cara merubahnya. Yang dirubah itu hanya tekniknya, hanya ilmunya, hanya gurunya, hanya agama, sampai pindah-pindah agama. Bukan. Coba ini dilatih, diajarkan kepada keluarga, terutama nanti putra-putra ya, diperhatikan. Kalau punya uang, bawa sesuatu. Ibu, mama, diberikan ini, kadang yang di luar. Anak mau pesen apa? Nah, itu hal yang paling pokok. Semoga dengan memberikan nasihat ini terutama para pemirsa ya dari keluarga yang muda-muda sangatlah untuk dilakukan ya, sangat manfaat itu. Terus untuk uang caranya begitu, jangan selalu diuangkan ya tentang belanja itu. Tatkala sudah memahami cara-cara seperti ini, satulah diberi contoh ya, tapi memang guru memastikan tidak semua manusia seluruh dunia bisa seperti Mbak. Dikasih contoh ya. Guru ini mengajarkan muridnya kurang lebih sudah 25 tahun. Yang dididik mulai begitu lama, yang betul-betul menjalankan apa nasihat guru. Maka guru itu sering bertanya, menganalisa. Manusia sudah menjalankan ilmu guru. Guru ingin tahu apa yang dihasil di dunia. Satu contoh gini, guru kalau memberi pertanyaan. Hei si murid, kamu diajarin guru sudah lama, ada yang 20 tahun sampai ada 25 tahun, ada yang 10 tahun. Guru bertanya, dalam 1 tahun seliramu, dalam 1 tahun Anda mengalami susah berapa persen? Kalau ditinjau satu contoh, 1 tahun itu kan kurang lebih 365 hari. Itu analisa, senangmu berapa hari, susahmu berapa hari. Itu belajar, dianalisa, hidup itu seperti itu. Nah, rata-rata murid guru yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti nasihatnya, 1 tahun itu kalau di total anak-anak ada yang mengalami susah itu kadang 1 bulan. Artinya sudah menang. Susahnya 1 bulan. Senangnya artinya kan 11 bulan. Nanti ada yang sudah luar biasa. 1 tahun dia mengalami susah itu hanya 1 minggu. Nah, itu hal-hal yang luar biasa. Kalau 1 tahun susahnya 1 minggu, kalau 1 minggu dibagi setahun, itu susahnya hanya berapa menit. Dan ini juga menjadi patokan untuk sebagai percontohan ya. Guru melalui video ini memberi contoh. Guru sama seperti kalian semua, makhluk manusia. Jangan ngomong, ya guru orang pilihan, jangan dinilai begitu. Sama, guru mempunyai tanggung jawab. Keluarga, putranya pun 5, punya tanggungan, kebutuhan, apapun banyak. Nah, tapi mengapa guru bisa nyaman, bisa damai? Ya karena ilmu guru dijalankan. Cara berpikirnya ya seperti itu tadi. Kalau memberi uang, bukan hanya uang, kasihkan kadang beli Indomie, beli beras, dibantu beli gula.
Itu caranya begitu. Kalau malam guru itu melihat putra-putrinya. Sehingga kita mendoakan semoga jangan sampai susah seperti orang tuanya. Itu simple ya. Nah ini percontohan buat guru ya. Guru ini kalau berbagi bercerita lewat video. 1 tahun itu kurang lebih kan 365 hari. Guru, aku selaku pembinamu, itu guru ngalami dalam setahun itu 1 jam. Coba 1 jam bila kalian bagi 306 berapa sekon, tidak ada. Maka guru ini nanti rata-rata nanti satu biasa menjelang akhir bulan, di bulan besar atau kadang ini nanti aku selaku gurumu itu nanti 1 jam tuh ngalami kayak sumpek, kayak susah. Itu hanya 1 jam. Itu tidak ada hubungannya, bukan karena materi, bukan karena keluarga, bukan apa-apa. Itu hanya 1 jam. Setelah itu normal lagi. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik, guru sejak mulai menjalankan ilmu ini, itu guru selalu dalam keadaan damai, tentram, berbunga-bunga begitu. Ya memang langka manusia seperti guru. Tapi guru melalui video ini, coba kalau para pemirsa ya mengikuti apa yang diajarkan guru seperti itu, sudahlah kalian akan membawa apa ya, mendapatkan kehidupan di dunia ini mulia, bahagia, berbunga-bunga. Makanya jarang sakit, terus jarang marah. Karena apa? Ya kehidupanmu dimuliakan itu. Cara-caranya simple seperti diajarkan Mbak, mulai dari bersih di ruang tidur. Nah, ini hati-hati kadang di hati dan pikiran. Kadang kita kalau disakitin orang, kamu harus yang memutus dirimu sendiri. Satu contoh, pikiran Anda lagi tidak baik dengan orang. Marahi sendiri pikiranmu, jangan marahi orang. Kadang sama kan, marah itu tidak cocok dengan keluarga, sama istri, sama suami, sama anak. Pikiran kita yang kita marahi. Satu contoh, hei pikirku, lapo, ngapain kamu marah-marah? Bukan orangnya, cara mengendalikan begitu. Kalau hati kita tidak baik sama orang, hatimu yang kalian marahi. Hei hatiku, kamu jangan begitu, nanti saya yang susah. Nah, semoga cara-cara yang paling efektif ini jadi perhatian untuk mulai merubah dari kehidupan yang pribadi yang paling terpokok. Nanti dengan perlahan kalian menjalankan ilmu, pemahaman dari guru, kehidupanmu, keluargamu nanti ada sesuatu rahmat yang manusia lain tidak akan bisa memiliki rahmat seperti ini. Semoga manfaat para pemirsa dan para santri. Assalamualaikum.